Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Chandra Kartika. Saya adalah dosen program studi promosi kesehatan, jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Video kali ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu khususnya dokumen penilaian deskripsi diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya, selaku pengampu dan koordinator mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat, akan menjelaskan tentang mata kuliah tersebut. Mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat dengan kode mata kuliah PMK 110706 merupakan mata kuliah wajib di program studi promosi kesehatan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi promosi kesehatan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan tentang konsep kesehatan masyarakat, konsep sehat sakit, konsep pencegahan penyakit, dan konsep terjadinya penyakit, epidemiologi, statistika kesehatan, pendidikan dan perilaku kesehatan, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan manajemen pelayanan kesehatan, di mana keseluruhan materi tersebut sangat bergantung dan sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan masyarakat dan perkembangan kesehatan masyarakat. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep sehat sakit, mengidentifikasi proses terjadinya penyakit, dan menganalisis upaya pencegahan penyakit. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menguraikan peran statistika kesehatan dalam kesehatan masyarakat. CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan gizi dan menguraikan peran gizi masyarakat dalam kesehatan masyarakat. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan konsep pendidikan dan perilaku kesehatan dan mampu mengidentifikasi peran pendidikan kesehatan di dalam kesehatan masyarakat. CPMK ketujuh adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kesehatan lingkungan dan mampu menguraikan peran kesehatan lingkungan dalam kesehatan masyarakat. CPMK ke-8 adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja dan mampu menguraikan peran K3 dalam kesehatan masyarakat. CPMK ke-9 adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kesehatan reproduksi dan mampu menguraikan peran kesehatan reproduksi dalam kesehatan masyarakat. CPMK ke-10 adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sistem pelayanan kesehatan dan mutu layanan kesehatan, serta mampu menguraikan peranannya dalam kesehatan masyarakat. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat kali ini adalah tentang konsep dasar kesehatan masyarakat, konsep sehat sakit, konsep terjadinya penyakit, konsep pencegahan penyakit, epidemiologi kesehatan, statistika kesehatan, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, kesehatan reproduksi, sistem pelayanan kesehatan, dan juga mutu pelayanan kesehatan. Bentuk perkuliahan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan sistem student centered learning. Jadi, selain dosen memberikan ceramah kepada mahasiswa, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian memecahkan kasus permasalahan yang diberikan oleh dosen. Evaluasi nilai mahasiswa didasarkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Evaluasi pengetahuan dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam menguraikan pokok bahasan yang sudah diajarkan. Sedangkan evaluasi terhadap sikap bisa dilihat dari attitude ketika di kelas, berkomunikasi, cara kerjasama, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan evaluasi terkait dengan keterampilan didapatkan dari ide, gagasan dalam pemecahan masalah dan juga hasil kerja mahasiswa selama perkuliahan.
Kemudian, komponen penilaian di mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat ini terdiri dari UTS sebesar 25%, UAS 25%, praktikum 40%, dan tugas atau kuis 10%. Selanjutnya, komponen-komponen penilaian tersebut diolah dan dikonversi menjadi huruf, sehingga akan didapatkan nilai akhir mata kuliah. Nilai 80 ke atas akan mendapatkan nilai A, dan nilai 76 sampai 80 akan mendapatkan nilai AB. Nilai 71 sampai 75 akan mendapatkan nilai B, dan nilai 66 sampai 70 akan mendapatkan nilai BC. Selanjutnya, nilai 56 dan 65 akan mendapatkan nilai C, nilai 46 sampai 55 akan mendapatkan nilai D, dan kurang dari 46 akan mendapatkan nilai E. Bagi mahasiswa yang akan mendapatkan nilai D dan E, diperkenankan untuk mengikuti ujian perbaikan. Dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi kali ini, pokok bahasan yang akan saya sampaikan adalah mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah salah satu faktor penentu dan faktor yang penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, sehingga sangat penting bagi calon promotor kesehatan untuk memahami tentang mutu pelayanan kesehatan. Penyampaian pokok bahasan mutu pelayanan kesehatan akan dibagi ketika perkuliahan dan ketika praktikum. Ketika perkuliahan, mahasiswa akan diajarkan tentang konsep mutu pelayanan kesehatan, perspektif mutu pelayanan kesehatan, dimensi mutu pelayanan kesehatan, penilaian mutu pelayanan kesehatan, dan juga kepuasan pelanggan. Dan saat praktikum, mahasiswa akan diberikan studi kasus tentang permasalahan mutu pelayanan kesehatan dan kemudian dianalisis dan diberikan solusi permasalahan. Referensi pada pokok bahasan kali ini adalah sebagai berikut. Demikian pengantar dari saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana, masih semangat ya? Masih. Oke, baik, supaya semangat saya berdiri dulu ya, supaya energi kita tersalurkan ya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti bisa sampai ke kalian gitu ya. Oke, baik, pada sore hari ini kita lanjutkan mata kuliah pengantar kesehatan masyarakat ya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir yaitu membahas tentang mutu pelayanan kesehatan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem pelayanan kesehatan, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, pelayanan kesehatan itu apa saja, Vaskes tingkat 1, Vaskes tingkat 2, dan Vaskes tingkat 3. Sekarang kita belajar lebih dalam bahwa setiap pelayanan kesehatan itu harus bermutu ya. Maka itu kita akan belajar tentang apa itu mutu pelayanan kesehatan ya. Kalau kita berbicara tentang mutu pelayanan kesehatan ya, pokok-pokok bahasan yang akan kita ajarkan yang pertama adalah tentang konsep mutu pelayanan ya. Kemudian kita mempelajari bagaimana perspektif mutu ya, dilihat dari masyarakat maupun dilihat dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dimensi mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah penilaian mutu pelayanan kesehatan, dan yang kelima adalah pengukuran kepuasan pasien sebagai bentuk penilaian mutu. Kalau kita ngomong mutu ya, mutu itu adalah kualitas bahasa Indonesianya. Berarti artinya apa? Bu. Ya, silakan Natali. Menurut saya bisa ternilai berkualitas ya sistem pelayanan kesehatan itu ketika suatu sistem pelayanan kesehatan, contohnya kayak rumah sakit, mampu memberikan rasa kepuasan terhadap pasien itu tersebut. Pasien itu sendiri ya, baik. Jadi memang ada definisi yang menunjukkan bahwa mutu itu adalah bentuk dari kepuasan pasien gitu ya. Jadi ada juga yang ngomong bahwa mutu itu adalah ketika barang yang kita jual itu sesuai dengan keinginan dari konsumennya ya. Jadi secara detail bisa kita lihat bahwa mutu itu adalah kesesuaian ya serangkaian produk ya, baik itu barang ataupun jasa ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan berdasarkan syarat, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Jadi kalau kita ngomong mutu ya, selain barang itu harus memuaskan konsumen, caranya bagaimana supaya konsumen itu puas? Barang yang dijual harus sama dengan barang yang
diterima sesuai dengan harapan dari konsumen itu sendiri. Nah, kemudian selain mutu ada pelayanan kesehatan di sini. Kalau kita ngomong pelayanan kesehatan itu berarti upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama dalam suatu lingkup badan atau organisasi yang berguna untuk pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan seseorang atau kelompoknya ya. Jadi di sini pelayanan kesehatan itu bisa dilaksanakan oleh swasta maupun oleh pemerintah gitu ya. Ya, seperti minggu lalu gitu ya, bahwa kita membahas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu ada pelayanan kesehatan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kalau pelayanan tingkat 1 itu vaskes tingkat primer bisa dari klinik maupun puskesmas. Yang tingkat 2 itu rumah sakit tipe C dan tipe D ya. Dan kalau yang vaskes 3 itu tipe A atau tipe B yang melayani pelayanan subspesialis gitu ya. Nah, maka bisa kita simpulkan ya, sebenarnya mutu pelayanan kesehatan itu apa? Jadi mutu pelayanan kesehatan itu adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal ya, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Jadi mutu pelayanan kesehatan itu adalah tingkat layanan kesehatan yang diberikan ya, di mana pelayanan kesehatan yang diberikan itu harus sesuai dengan standar ya dan kode etiknya ya, dan juga memenuhi hak dan kewajiban dari pasien itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara ya mutu dari perspektif pasien gitu. Di sini ketika kalian menjadi pasien, kapan pelayanan itu disebut pelayanan yang bermutu? Kalian kan biasanya ke rumah sakit atau ke klinik, jangan ke situ wes gak enak, gak bermutu gitu. Atau saya mau ke sana aja wes soalnya rumah sakitnya bermutu misalnya gitu. Nah, ketika kondisi apa biasanya? Dapat pelayanan yang baik, ramah. Mendapatkan apa? Berarti dari SDM-nya ya, ramah atau tidak, cepat tanggap, terus apa lagi? Fasilitasnya lengkap atau tidak, ya. Nah, jadi mutu itu kalau kita lihat dari masyarakat macam-macam ya, bisa dari layanannya itu, terus diselenggarakan dengan cara sopan santun, tepat waktu dan tanggap. Nah, ini tadi kata kalian tadi, kata Lala tadi ya, jadi harus tanggap, harus sopan ya. Kemudian harus apa? Senyum ya, sapa, salam, satset gitu ya. Nah, kenapa pelayanan kesehatan itu harus bermutu? Kenapa? Agar memberikan kepuasan. Agar memberikan kepuasan, ya betul. Terus apa lagi? Selain kepuasan, apa lagi? Kepercayaan. Kepercayaan. Selain kepercayaan, apa lagi? Supaya pasiennya bisa sembuh. Terus juga rumah sakitnya bisa lebih berkembang. Rumah sakitnya bisa lebih berkembang lagi. Ya, jadi ketika pelayanan itu bermutu ya, maka pasien-pasiennya pun juga akan kembali sehat ya, atau yang misalkan tidak bisa sembuh secara optimal tapi dia bisa normal keadaannya gitu ya. Nah, berarti dengan hal-hal seperti itu ya, kalau pelayanan kita bermutu maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Kenapa sih pelayanan kesehatan itu harus bermutu? Jadi ketika pasien itu puas ya, kemudian pasien itu rumah sakit maka akan mendapatkan citranya yang baik gitu ya, bahwa citra rumah sakit itu akan baik ya. Ketika pasien itu puas, pasien itu juga akan menjadi agen promosi bagi rumah sakit itu sendiri, karena mereka akan menceritakan perasaan puas terhadap pelayanan itu kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya, sehingga orang juga akan terpengaruh gitu ya untuk memilih dan menggunakan pelayanan kesehatan yang sama. Nah, selanjutnya ya, tentunya kenapa pelayanan kesehatan itu harus bermutu gitu? Karena di sini pelayanan kesehatan itu pastinya ada yang berorientasi pada bisnis atau profit oriented ya. Untuk supaya organisasi itu tetap hidup ya, maka organisasi itu bergantung bagaimana masyarakat menggunakan atau tidak pelayanan tersebut gitu ya. Masyarakat akan terus menggunakan jika pelayanan yang kita berikan bermutu dan masyarakat akan puas. Pelayanan yang bermutu itu akan memberikan keberlangsungan bisnis bagi penyedia pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Karena apa? Karena pelayanan yang bermutu akan membuat orang puas. Orang yang puas akan loyal. Maka kalau loyal itu apa?
akan ke situ terus, sakit ke situ, ya, berobat ke situ, sakit sedikit ke situ, dan dia juga akan menceritakan kepada orang lain gitu. Sehingga apa? Makin banyak pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut gitu ya, maka akan semakin tinggi pendapatan dari rumah sakit tersebut. Sehingga apa? Keberlangsungan hidup ini sangat bergantung terhadap mutu gitu ya. Oke, kemudian apa saja dimensi mutu pelayanan kesehatan? Nah, di sini kalau kita lihat ya, menurut WHO ya, bahwa ada 7 dimensi mutu, yaitu yang pertama apa? Efektif, kemudian safe, kemudian people center ya, kemudian timely, equitable, efisien, dan juga integrated ya. Jadi apa itu masing-masing? Jadi pelayanan kesehatan itu harus efektif. Efektif artinya apa di sini? Jadi pelayanan kesehatan itu harus menyediakan pelayanan yang benar ya, harus menyediakan pelayanan yang benar kepada masyarakat, ada bukti nyatanya. Nah, kemudian pelayanan kesehatan harus menjamin keselamatan pasien gitu ya. Jadi harus meminimalkan terjadinya kerugian atau cedera atau kesalahan medis gitu ya kepada masyarakat gitu. Jadi di sini rumah sakit ini harus punya pedoman keselamatan pasien ya. Ketika misalnya pasien datang itu harus diapakan ya, tentunya harus diidentifikasi. Ketika diidentifikasi, setelah itu tahapannya apalagi gitu. Kemudian pelayanan itu harus tepat waktu ya, waktu tunggunya dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya JKN sekarang ya, sudah susah kalau kita harus daftar manual itu akan susah. Jadi akan mudah sekali jika pelayanannya itu sudah tersistem gitu ya. Kemudian efisien ya, pelayanan yang diberikan itu harus efisien, mengoptimalkan segala sumber daya secara efisien dan juga adil ya, tentunya tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya ya, jilbaban atau tidak jilbaban ya, kulitnya tidak dibedakan gitu dan lain sebagainya. Kemudian harus terintegrasi. Jadi pelayanan itu akan bermutu jika terintegrasi ya. Jadi di dalam rumah sakit tersebut itu bisa melayani berbagai macam pelayanan. Jadi pelayanan kesehatan itu harus reliability ya. Jadi harus bisa menunjukkan apa yang sudah dijanjikan gitu. Ya misalnya kayak itu tadi, melahirkan ya, keluar dari rumah sakit langsung dapat akta, dapat apa kakak, dapat kartu BPJS misalkan. Nah, itu rumah sakit juga harus bisa langsung menunjukkan hal tersebut gitu ya. Dan kemudian ada responsiveness ya. Harus ada respon kesiapsiagaan karyawan dalam membantu pelanggan gitu ya. Misalkan ada apa? Misalkan sudah terlihat penuh gitu ya, gitu rumah sakitnya, kemudian banyak pasien yang berdiri, itu karyawannya harus tanggap, harus apa yang dilakukan. Misalnya mengeluarkan kursi cadangan atau yang bagaimana selanjutnya ya. Dan juga assurance. Jadi pelayanan yang diberikan itu harus terjamin ya. Dalam artian apa? Di sini karyawannya harus kompeten ya, kompetensinya harus cukup ya, sopan ya, atau nampak terpercaya gitu orangnya. Dan kemudian ada empati. Kalau empati itu apa? Rasa kepedulian ya. Orang sakit ke rumah sakit itu sudah apa? Hal yang menyedihkan gitu. Jangan tambah dimarahi. Ini Bu harusnya data dulu di sini, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus juga bisa berempati. Ketika kita sakit, mau nggak kita digitukan gitu? Ya tentunya kan tidak ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita jaga ya, apalagi kalian nanti sebagai seorang promotor kesehatan itu akan selalu bertemu dengan masyarakat ya, jadi kalian harus bisa berempati ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemudian mutu ya, supaya kita tahu pelayanan kita itu sudah sesuai atau tidak dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat ya, maka kita perlu melakukan penilaian mutu ya. Cara penilaian mutu di sini ada 3 cara, yaitu dengan cara prospektif, retrospektif, dan juga konkuren ya. Kalau prospektif itu penilaian mutu yang dilakukan sebelum pelayanan itu diberikan. Jadi kita mencoba melakukan perhitungan atau estimasi kira-kira dengan sumber daya yang kita punya, bagaimana mutu yang kita berikan ke masyarakat gitu ya. Jadi kita mencoba mengestimasi. Kalau kita punya karyawan sekian, kira-kira bisa melayani berapa kamar, bisa melayani berapa pasien gitu misalkan ya.
Kemudian ada penilaian mutu retrospektif. Jadi penilaian mutu retrospektif itu penilaian mutu pelayanan kesehatan ya, yang biasanya itu adalah gabungan dari histori yang sudah kita lakukan. Jadi biasanya penilai dari catatan rekam medis atau catatan pasien dan lain sebagainya ya. Dan kemudian ada penilaian mutu konkuren, di mana melakukan pengamatan langsung ya, dan biasanya juga dilengkapi dengan peninjauan catatan gitu ya. Nah, salah satunya biasanya penilaian mutu itu ya diatur dalam pemerintah, kita bisa melakukan akreditasi ya. Kalau dulu akreditasi di puskesmas di rumah sakit saja gitu, tapi sekarang di puskesmas pun juga memerlukan adanya akreditasi gitu ya, sebagai salah satu bentuk dalam upaya penjaminan mutu. Nah, tujuannya apa sih kita ya menilai mutu? Tentunya adalah kita bisa menjaga ya mutu dan juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, kalau kita dari tadi berbicara gitu ya, bahwa mutu itu adalah kepuasan pasien gitu. Maka salah satu cara menilai mutu adalah dengan cara menilai kepuasan pasien. Nah, kepuasan pasien itu apa? Kepuasan pasien itu sendiri adalah apa? Adalah bentuk ya penilaian dari pasien, di mana pasien tersebut itu melihat ya atau mengevaluasi ya apa yang dia dapat ya dengan apa yang dia inginkan. Jadi ada nggak apa yang dia lakukan yang sudah dia dapatkan pelayanan dengan apa yang seharusnya dia inginkan. Itu adalah nanti kita bisa melihat kepuasan pasien itu sendiri. Jadi kepuasan pasien itu adalah hasil pendapat atau penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sendiri. Nah, di sini cara mengukur kepuasan pasien ada macam-macam ya. Ada dari sistem keluhan dan saran. Jadi biasanya ada kotak saran ya, atau jika setelah mengalami pelayanan kesehatan bisa menghubungi nomor sekian ya, nomor bla 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 bla, yaitu untuk keluhan dan saran jika ada kritik dan saran. Kemudian ada ghost shopping ya. Ghost shopping itu apa kira-kira? Bukan hantu yang berbelanja ya. Ghost shopping itu adalah kita berpura-pura menjadi pengguna dari pelayanan itu sendiri. Jadi kita bisa menyewa orang atau kita sendiri yang merasakan mencoba menggunakan pelayanan kesehatan itu sendiri. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Saya Ibu. Ya, silakan Putri. Terima kasih Ibu. Saya pengen nanya Ibu, bagaimana cara mengukur survei kepuasan konsumen? Oke, jadi bagaimana cara melakukan survei kepuasan konsumen ya? Jadi survei kepuasan konsumen itu sebenarnya wajib untuk dilakukan setiap pelayanan kesehatan. Jadi baik itu puskesmas, baik itu rumah sakit, itu wajib melakukan survei kepuasan konsumen. Biasanya dalam bentuk indeks kepuasan konsumen, dan itu menjadi salah satu prasyarat dalam akreditasi. Jadi ketika kita melakukan akreditasi biasanya harus menunjukkan berapa indeks kepuasan masyarakat ya. Jadi dari situ biasanya dilakukan secara rutin per tahun ya. Biasanya kalau di rumah sakit dan lain sebagainya itu paling tidak ya hasil survei kepuasan itu adalah 98% harus puas gitu. Dan itu juga ada beberapa poin-poin penilaiannya, rumah sakit sendiri, puskesmas juga sendiri ya. Gambaran umumnya ya unsur-unsur kepuasan konsumen itu terkait dengan ini. Ada bagaimana persyaratannya. Jadi ketika mau ke rumah sakit tersebut atau mau ke puskesmas tersebut ya, atau ke klinik tersebut, persyaratannya ribet enggak? Ya, jadi dari sisi persyaratan. Kemudian dari sisi sistem, bagaimana prosedurnya? Ya, prosedurnya, ya, sistem mekanismenya, sistem pendaftarannya bagaimana? Ya, prosedur pelayanannya bagaimana? Kemudian waktu, dari sisi waktu tunggunya lama atau tidak? Ya, dari pasien datang sampai pasien pulang itu butuh waktu berapa? Ya. Kemudian tarif, ya, tarif itu juga salah satu hal yang ditanyakan. Kemudian dari produk layanan, ya, produknya beragam atau tidak, ya. Kemudian produknya itu memuaskan atau tidak, gitu ya. Kemudian dari kompetensi petugas kesehatannya, ya, jadi kalian nanti kalau bekerja juga dinilai, ya, bagaimana sih kompetensi petugasnya, suka ramah atau tidak, tanggap atau tidak, gitu ya. Kemudian perilaku pelaksananya, ya. Perilaku pelaksana ini bagaimana sikap dan perilaku dari petugas kesehatannya, dia senyum tidak, ya, sapa tidak, salam tidak, seperti itu ya.
Kemudian penanganan dari sistem pengaduannya ya, ketika misalkan Putri Ayu gitu ya, Putri Ayu memberikan kritik dan saran, ketika datang ke sana lagi masih sama atau tidak, berarti menunjukkan dibenahi atau tidak, didengarkan atau tidak kritik dan sarannya tadi gitu ya. Dan kemudian jadi sarana prasarana juga merupakan salah satu hal yang dinilai. Jadi kita bisa melakukan survei, jadi dari total pasien kita ambil sampling dan itu kita lakukan, biasanya kita bikin kuesioner ya, sudah ada kuesionernya, kuesioner baku gitu ya, dari kemudian kita serahkan ke masyarakat, kemudian kita olah dan kita nilai berapa indeks kepuasan masyarakat, karena itu adalah syarat mutlak untuk melakukan akreditasi gitu ya Mbak Putri. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah, oke. Ya, mungkin untuk kuliah kita itu dulu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika praktikum. Jadi nanti ketika praktikum, saya akan mencoba memberikan gambaran kasus terkait mutu pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, kemudian silahkan nanti kalian bahas ya. Masing-masing kelompok akan saya beri tugas ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ketika praktikum. Wah. Oke. Mungkin sekian dari saya, ada lagi mungkin sebelum saya akhiri? Sudah? Oke, sudah ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.